Percaturan sosial kita juga menarik dengan tingkah bahasa Manggarai yang menstigma manusia. Ketidakpatutan sikap dan tindakan seseorang mendatangkan stigma kejam antara lain loi lait, lomi lamit, bapa bengot, buta sempula, dan seterusnya. Tentu sering kita memujarkannya pada situasi dan kondisi tertentu. Karena itu kita sudah akrab dengan berbagai ungkapan yang ada, antara lain bangkar walek, kaba walek, kaba koen, dan lain-lain. Atau bangkar belang, ngope lapet, ngombe labet, obe havel, ngope ngapet, dan lain-lain. Juga bincilanga, binyi bangas, inyi angah. Lalu ngiring gamang, bimi damak. Kemudian imi amas, simi semar, ipir hamat, hihas. Serta ngiping gepas, nyengaet, siesaer, inge anget, ni benabek, lama lengkus, kembeleis, dan seterusnya. Semua istilah itu muncul dalam interaksi dan merupakan stigmatisasi deskriptif tentang keburukan seseorang. Ucapan-ucapan baku tersebut tentu saja tidak bisa diubah bentuknya, dan kita tidak tahu apakah itu kata dasar atau kata jadian. Hal menyolok yang serta-merta kita temukan adalah bentuk katanya yang tampak majemuk. Padahal bahasa Manggarai punya kata dasar yang berbentuk tunggal sebagai sinonim ungkapan tersebut. Ngopeng-ngapet itu sama artinya dengan lemah, yakni tipu. Tetapi mengapa kata lemah tidak digunakan lalu digantikan frasa di atas? Demikian giring gamang atau dimidamak sama artinya dengan tako, yakni mencuri. Tetapi kata tako digantikan frasa di atas. Gejala bahasa ini mungkin lebih dari sekadar khas, yakni punya intensi tertentu yang dikehendaki leluhur sang pencipta. Pertanyaan, mengapa bentuknya majemuk? Apa hakikat dan maknanya? Sambil menunggu Bapak Ibu Guru bahasa kita menjelaskannya dari aspek ilmu bahasa, kita coba mencari jawaban sebisanya. Ungkapan-ungkapan tersebut punya kaitan dan bertemakan manusia, menyangkut perasaan, watak, dan moral. Ucapan bangkar walek, kaba koen, kaba walek, mata olon, dan lain-lain adalah ekspresi rasa kesal atau marah atas sesuatu yang tidak dikehendaki. Sementara ekspresi watak dan moral terungkap dalam banyak frasa lain. Watak adalah sifat batin yang memengaruhi perilaku manusia. Jadi watak membentuk moral. Watak tidak jujur menghasilkan perilaku moral yang menipu dan digambarkan frasa lo ilait, lombe lambet, lope lapet, dan lain-lain. Watak tidak mau tahu milik orang lain memunculkan perilaku moral mencuri yang terungkap dalam frasa nggiring gamang, dimidamak, takomese, dan seterusnya. Watak rapuh labil mengakibatkan moral pelin-pelan yang terungkap dalam ujaran wanggar welang, obe havel, lobe laver, dan lain-lain. Watak masa bodoh yang keras kepala menghasilkan perilaku moral bapa bengot, bingi bangas, binci langang, bingi vangas, buta sempula, dan seterusnya. Watak apatis menghasilkan tingkah moral kembeleis, mbulu haes, kembaleja, dan seterusnya. Watak tidak percaya diri mengakibatkan perilaku imi amas, simi semar, hipir hamat, hihas, dan lain-lain. Watak gombal terungkap dalam perilaku lomi lamit, nyengaet, inyanget, ngiping gepas, dan seterusnya. Harus diakui ada perbedaan ungkapan antara sosio budaya yang satu dengan sosio budaya lainnya. Jadi sangat mungkin beda istilah yang dipakai di Lambaleda, Satramese, Lembor, dan seterusnya. Juga aspek makna ada yang berdekatan satu dengan lainnya. Ungkapan-ungkapan itu mengambil bentuk majemuk guna mendapatkan semacam efek pleonasme. Maksudnya agar intensi yang menjadi titik tuju bisa menghujamkan makna dasar kepada manusia
sehingga menghasilkan efek ngeri, lalu orang menjadi kapok atau jera dan tidak berbuat lagi. Stigma di Midamak alias pencuri ulung semacam itu bisa menerbitkan keinsafan etis lalu mencegah orang mencuri. Frasa di Midamak misalnya punya arti sama dengan tako yakni mencuri. Namun frasa di Midamak dipakai untuk menunjukkan perilaku yang tidak sekadar mencuri tetapi lebih menggambarkan kebiasaan mencuri sehingga menjadi pencuri ulung alias takomese. Demikian ungkapan Lombe Lambet tidak sekadar menipu, tapi lebih pada makna tukang tipu tapu. Frasa pengganti itu punya pesan jelas, yakni menghindari kerja tipu menipu. Dan seterusnya, istilah buta sempula tidak saja menunjukkan seseorang itu tidak tahu, tetapi lebih dari itu, yakni dia tidak tahu apa-apa, bahkan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Anor alias Arif pun sulit ditemukan pada orang tipe ini. Pertanyaan berikut, mengapa ungkapan tersebut selalu menampilkan watak dan moral buruk tanpa menampilkan yang baik dan luhur? Di sini barangkali aspek edukasi menjadi poin pentingnya, yakni ungkapan-ungkapan tersebut menghadirkan gambaran kepribadian yang harus dihindari orang-orang kita dalam membangun dirinya. Semua yang ditampilkan itu merupakan gambaran buruk mengenai watak rendah dan moral bejat yang kalau dibiarkan sangat merugikan, bahkan menghancurkan kebersamaan dan kehidupan sosial, sehingga mesti dihindari. Momen mengontrol watak dan moral semacam itu berlangsung dalam kehidupan harian dengan stigmatisasi orang yang melakukan hal tidak pantas, misalnya dengan mengatakan, "Bapak bengot kita hautah, lombe-lambet bail mawe, bingi bangasme, tumilaing atau buta sempula," dan lain-lain. Tetapi ungkapan di atas juga menjadi media edukasi sosial dengan menegaskan, "Neka bapak bengot mea, mode itu lamit ge, neka nulai di Midamak itu, nonde itu ye, neka buta sempulam tang," dan seterusnya. Terkadang ujaran di atas berubah makna pada konteks tertentu. Seseorang bisa saja menyapa teman akrabnya dengan mengatakan, buta sempula, dia ngauk mi." Frasa itu tidak lagi bermakna buruk, melainkan menjadi ungkapan keakraban sehingga punya arti baik. Dan hampir semua frasa bisa improvisatif seperti itu. Sampai di sini mungkin kita temukan hakikat etis dari istilah dan ungkapan di atas, yakni hilangnya kebajikan etis pada diri seseorang. Kebajikan etis itu coba dikembalikan, coba dipulihkan dengan stigmatisasi kejam dari frasa-frasa yang ada. Percaturan sosial kita memang seru dan asik menarik dengan hadirnya perbendaharaan istilah-istilah di atas. Tetapi jangan berhenti di situ, karena kita mesti terpanggil untuk menemukan konsep dasar di balik istilah unik itu, apalagi budaya menggerai merupakan sumber pelajaran hidup kita. Sekian dan terima kasih. Opini ini merupakan upaya percobaan untuk memahami kiprah bahasa Manggarai dalam kehidupan sosial kita. Mohon maaf untuk hal yang tidak berkenan. Sampai jumpa edisi berikutnya.